Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam An-Nawawi, seorang ulama produktif sejak usia muda. Nama Imam Nawawi begitu terkenal dan bahkan seantero dunia. Beliau terkenal bukan hanya karena beliau telah menyusun ataupun mengarang begitu banyak kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga karena kitab-kitab yang beliau karang tersebut menjadi rujukan penting, menjadi referensi penting dalam mazhab Syafi'i. Dalam sejarah mencatat bahwa produktivitas Imam An-Nawawi sudah mulai sejak usia muda, yaitu ketika beliau berusia 25 tahun. Imam Ibnu Attar yang merupakan salah satu murid daripada Imam Nawawi mencatat bahwa ketika memasuki usia 19 tahun, Imam Nawawi baru saja masuk ke pesantren. Usia yang dibilang sangat terlambat saat itu, mengingat anak-anak yang lain mereka sudah mulai masuk ke pesantren sebelum usia balik. Namun demikian, Imam Nawawi hanya butuh 6 tahun menuntut ilmu agama. Kemudian tepatnya di usia beliau yang ke-25 tahun, Imam An-Nawawi sudah mulai menulis kitab. Ini disebutkan dalam kitab Raudhatut Talibin, cetakan Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 2003 juzuk 1 halaman 54. Kemana Imam Nawawi sebelum beliau masuk ke pesantren? Apakah masa kecil beliau habiskan untuk bermain-main? Ternyata masa kecil Imam Nawawi digunakan untuk membantu orang tuanya menjaga toko ayahnya di Nawa, yaitu pusat kota Jaulan, kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Namun demikian, beliau tidak terlena di sana. Beliau selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Dikisahkan bahwa Imam An-Nawawi ketika berusia 10 tahun, teman-teman seusianya tidak mau mengajak beliau bermain bersama. Mereka, anak-anak yang lainnya, merasa tidak enak ataupun membenci Imam Nawawi waktu itu. Namun Imam An-Nawawi lari, merasa sedih dan menangis atas perlakuan teman-temannya yang seperti itu. Beliau menyendiri, namun beliau memanfaatkan waktu itu ataupun kondisi yang seperti itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Seorang waliullah yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi menyaksikan keadaan ini. Beliau merasa iba, merasa kasih sayang kepada An-Nawawi kecil yang tidak diajak bermain oleh kawan-kawannya. Beliau berkata kepada An-Nawawi, kelak anak kecil ini akan menjadi orang paling alim, paling zuhud di zamannya. Banyak manusia mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat ilmu daripadanya. Kemudian An-Nawawi berkata, apakah engkau seorang peramal? Al-Marakishi kemudian menjawab, bukan. Allah telah berkata begitu kepada aku. Nah, sejak beliau berjumpa dengan Al-Marakishi, yaitu seorang waliullah tadi, An-Nawawi begitu tergugah, termotivasi untuk terus memperdalam ilmu agama dan terus menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia balik. Ini disebutkan dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 2011 juzuk 1 halaman 297. Dengan hanya usia yang kurang lebih 45 tahun, Imam An-Nawawi menulis karya-karya besarnya. Menurut Syekh Abdul Ghani Ad-Dakir, jika usia An-Nawawi dijumlahkan ataupun dibandingkan dengan hasil karyanya, rata-rata dalam satu hari Imam An-Nawawi bisa menulis sebanyak 2 kitab. Ini disebutkan oleh Abdul Ghani Ad-Dakir dalam kitabnya Silsilatul A'lamil Muslimin, cetakan Beirut Darul Kutub Al-Kalam 94 juzuk 7 halaman 2. Sebenarnya kalau kita melihat dan menganalisa, Imam Nawawi bisa menulis bukan hanya 2 kitab dalam satu hari. Karena Imam Ad-Dakir tersebut mengkalkulasikan masa menulisnya Imam Nawawi dari total usianya yang selama 45 tahun. Padahal Imam Nawawi baru saja ataupun memulai menulis kitab ketika beliau berusia 25 tahun. 25 tahun hingga wafat beliau 45 tahun, berarti 20 tahun lamanya beliau menulis kitab-kitabnya. Nah, itulah sebabnya Imam An-Nawawi berarti mampu menulis kitab bukan hanya 2 kitab saja dalam satu hari. Namun, siapa sebenarnya nama lengkap daripada Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi
memiliki nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami An-Nawawi. Kata An-Nawawi merupakan nisbah kepada kota Nawa, sebuah pusat kota di Jaulan yang berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam Nawawi adalah orang Damaskus, karena selama lebih 18 tahun beliau menetap di Damaskus. Ibnu Al-Mubarak menyebutkan bahwa seseorang yang telah menetap di suatu negeri selama 4 tahun, maka orang tersebut akan dibangsakan atau dinisbahkan kepada negeri tersebut. Apalagi Imam Nawawi yang sudah menetap selama 18 tahun. Imam An-Nawawi diberi julukan sebagai Muhyiddin, yang artinya penghidup agama. Beliau merasa enggan, merasa tidak enak dipanggil dengan sebutan ataupun julukan tersebut, saking tawaduknya beliau. Namun secara kualifikasi, keilmuan beliau sudah sangat layak untuk menyandang gelar kebesaran itu. Ada banyak sekali karya-karya yang berhasil ditulis oleh Imam An-Nawawi dan kualitas terbaiknya ataupun disebut dengan bestseller kelas internasional. Di antara karya-karya yang diakui oleh umat muslimin dunia, salah satu kitabnya yang mendatangkan banyak apresiasi daripada ulama adalah Minhajut Talibin. Salah satu kitab fikih pokok representatif yang mu'tamad yang mencakup beragam persoalan dalam mazhab Syafi'i. Saking besarnya pengakuan para ulama atas kitab Minhajut Talibin dan reputasi penulisnya, Imam As-Sakhawi mencatat bahwa orang-orang yang berhasil menghafal kitab tersebut dijuluki dengan Al-Minhaji, yaitu dinisbahkan kepada Minhajut Talibin. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang mungkin tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang lainnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhalul Azbur Rayyan oleh Syamsuddin As-Sakhawi. Masih berdasarkan Syekh As-Sakhawi, di mana dalam kitabnya Al-Manhalul Azbur Rayyan, beliau mengisahkan ada seorang ulama yang bernama Syamsuddin Muhammad Al-Maqdis yang sejak lahir didiagnosa sebagai orang yang bisu. Bahkan sampai usia beliau 6 tahun, beliau masih saja bisu. Hingga suatu ketika ayahnya yang bermazhab Hanafi membawanya kepada Syekh Abdullah Al-Ajluni untuk meminta doa dan keberkahan. Setelah mendoakan, Syekh Al-Ajluni menyarankan agar anak tersebut, yakni Al-Maqdisi, menganut mazhab Syafi'i dan dibacakan kitab Minhajut Talibin untuk memperoleh keberkahan. Sang ayah melaksanakan perintah Al-Ajluni, meskipun sebenarnya pada pendahulu dan saudara-saudara Al-Maqdisi bermazhab Hanafi. Namun tak lama setelah itu, Al-Maqdisi yang dulunya didiagnosa sebagai orang bisu, kini sembuh dan bisa menghafal Al-Quran. Bahkan bisa menghafal kitab Minhajut Talibin hanya dalam waktu 4 tahun. Ia juga menjadi tokoh ulama Damaskus dalam penulisan mushaf. Demikian disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi dalam kitabnya Manhalul Azbur Rayyan. Ini baru saja satu kitab. Keberkahannya luar biasa. Bahkan keberkahannya dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya, yang mana dalam disiplin ilmu hadis, Imam An-Nawawi pernah menulis kitab Syarah Muslim, menulis kitab Riyadhus Salihin, Al-Arba'in An-Nawawi, Al-Khulasatul Ahkam, Min Muhimmatis Sunan wa Qawaidil Islam, Syarah Sahih Bukhari, kitab Al-Azkar. Dalam disiplin ilmu hadis beliau menulis Al-Irsyad At-Taqrib, Al-Irsyad ila Bayani Asma'il Mubahamat. Kemudian dalam disiplin ilmu fikih, beliau menulis Rawdatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Al-Minhaj, Al-Idah, At-Tahqiq. Dalam disiplin pendidikan dan etika, beliau menulis Adabu Hawalatil Quran, Mustanul Arifin. Dan dalam disiplin biografi, adapun dalam bidang studi biografi dan sejarah, Imam An-Nawawi pernah menulis kitab yang bernama Tahzibul Asma' wal Lughat, Tabaqatul Fuqaha. Dan dalam disiplin bahasa, beliau menulis Tahzibul Asma' wal Lughah bagian kedua dan kitab Tahrirut Tanbih.
Demikianlah reputasi Imam An-Nawawi yang begitu produktif sejak usia muda. Setelah kita melihat reputasi intelektualitas Imam An-Nawawi yang sangat gemilang di usia muda, karena beliau sudah mulai menulis sejak usia 25 tahun, hingga wafat dalam usia 45 tahun. Semoga kegemilangan yang dimiliki Imam Nawawi bisa menjadi motivasi bagi kita, bisa menggugah jiwa kita, bisa menyemangati kita untuk lebih kuat, lebih giat lagi dalam menuntut ilmu agama, lebih giat lagi dalam memaksimalkan waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu agama dan memperoleh pemahaman agama yang wasiqah ataupun yang terpercaya, menjadi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sekilas tentang produktivitas Imam An-Nawawi. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.